Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan juga bersuka cita boleh bersama-sama bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan menikmati udara yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, kami akan melakukan serangkaian aktivitas pada hari ini untuk dapat menguatkan kami dan mampu melakukannya kegiatan hari ini dengan baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan, supaya kami mampu menerima firman ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah ada dan siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dosa, penderitaan, dan banyaknya kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah ingin kita tahu bahwa sekalipun itu sulit untuk dijalani, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya, secara tegas mau mengatakan bahwa hanya Dialah juru selamat yang menjadi penghibur bagi kita yang berduka dan merasa hilang harapan. Saudara yang terkasih, Yesaya menyampaikan pesan yang kuat tentang hakikat Allah dan peran uniknya sebagai sumber keselamatan tertinggi. Pengulangan aku, bahkan aku, menekankan hubungan pribadi antara orang percaya dan Allah yang menyoroti kehadiran dan otoritasnya dalam kehidupan mereka. Hal ini mau menekankan bahwa tidak ada yang tertinggi selain Allah, sehingga hanya Allah sumber keselamatan. 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Yang pertama ialah menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Artinya, apa yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, kita selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah percaya kepada kuasa Allah. Ketika Allah mengatakan Allah adalah satu-satunya Tuhan, artinya kita diajak untuk mempercayai Dia yang maha kuasa, yang maha kasih, dan segala pemberian Allah yang kita boleh nikmati saat ini merupakan berkat yang datangnya hanya daripada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, kesadaran akan panggilan pribadi. Hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah merupakan tanda bahwa kita siap untuk menjadi anak-anak Allah yang dipanggil untuk melayani Dia dan mau hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara yang terkasih, hubungan kita kepada Allah menandakan bahwa kita bersedia untuk menjadi anak-anaknya yang mau dibentuk menjadi pribadi yang membawa perubahan di tengah-tengah dunia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah anak-anak Allah yang mau terus belajar dan bertumbuh mengenal akan firman Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Pada hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat bagi kami. Untuk itu ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk bertumbuh dan belajar terus-menerus setiap harinya mengenal akan Engkau, Sang Empunya Kerajaan Sorga, Engkau yang adalah Juru Selamat kami. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami tidak mampu sendirian menjalaninya. Untuk itu Tuhan, temani kami di setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Biarlah segala aktivitas kami pada hari ini boleh Tuhan tuntun dan kami boleh melakukannya dengan baik pada hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalaninya. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.